يا طبطب ودلع، يا يقول انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع، ما هو كل همه ازاي يرضيه. يا طبطب ودلع، يا يقول انا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع، ما هو كل همه ازاي يرضيه. قولوله ده انا برضه ساعات في حالات، مرة زعل مرة اديله عيني، مين فينا على حاله كل الاوقات، ده تعبني قوي طلع عيني. قولوله ده انا برضه ساعات في حالات، مرة زعل مرة اديله عيني، مين فينا على حاله كل الاوقات، ده تعبني قوي طلع عيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK 2022, saya nama Lulu Surayah Naziroh, alamat Cukir Jiwa Jombang, tempat tugas MI Perguruan Muallimat Cukir, dengan nomor peserta 28018 40 10 60 60. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2022, akan melaksanakan uji kinerja UKIN di madrasah kami, Madrasah Ibtidaiyah Perguruan Muallimat Cukir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pada Ustazah. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Abil Al-Karimi hadir. Muhammad Fawaid hadir. Saifullah hadir. Kirani Maryama hadir. Az-Zahra Al-Syakila hadir. Syukran Anak Habibi hadir. Saif Istiqlal hadir. Muhammad Zaidan hadir. Imam Asyakir masuk. Imam Asyakir gak masuk. Imam tidak masuk. Kemana Imam? Sakit. Kita doakan teman kita yang sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kesembuhan. Amin. Amin. Muhammad Ilham Zainul Alam hadir. Hafid hadir. Rofi Hakim hadir. Zuhriyati Mafurah hadirah. Hilda Rahmatul Ummah hadirah. Fitri Lailatul Sania hadir.
Tidak hadir. Kemana? Sakit? Sakit. Ada teman kita yang sakit, tidak doakan semoga lekas sembuh. Al-Fatihah. Audhu. Amin. Hari ini adalah hari pertama kita masuk, maka kita harus semangat ya. Semangat. Sekarang cek semangat kalian. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Lain kita. Alhamdulillah, hari ini semangat. Hari ini ajaran baru, semuanya semangat. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bab makanan halal dan haram. Bisa dibuka bukunya, anak-anak? Halaman 5. Makanan halal dan haram, ya. Sebagai umat Islam, kita harus bisa memilih dan memilah makanan apa yang akan kita makan dan makanan yang halal atau yang boleh kita makan. Sekarang sebelum Ustazah serangkan, akan Ustazah perlihatkan video di depan. Disimak ya anak-anak ya. Silakan disimak. Sudah dengan masakan ini? Perhatikan baik-baik. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari gambar-gambar tersebut? Makanan enak. Amin. Nah, semuanya makanan enak. Kira-kira makanan semua makanan yang saya lihat itu tadi termasuk makanan halal semua atau ada yang haram? Halal. Coba sekarang perhatikan lebih jeli lagi ya, perhatikan. Kalau ini gambar ini, bagaimana menurut kalian? Halal atau haram? Halal. Halal. Kenapa? Coba. Kenapa Mas Abil bilang halal? Karena saya suka, Ustazah. Sampai suka yang mana di antara dua ini? Kayak laron. Kenapa sampai kok suka? Enak. Enak. Padahal anak-anakku, laron adalah termasuk binatang yang diharamkan oleh Allah. Haram karena laron termasuk adalah binatang yang melata, dan binatang yang melata itu tidak boleh dimakan. Ketika kalian itu mau memakan makanan, apakah kalian melihat asal usul makan itu? Tidak. Melihat halal haramnya makanan itu apa tidak? Tidak. Berarti kalian misalnya pengen makanan ini, langsung beli tanpa melihat halal haramnya? Iya. Kalau begitu, sekarang Ustazah akan menerangkan tentang makanan halal, artinya makanan yang boleh kita makan dan makanan yang tidak boleh kita makan. Perhatikan ya anak-anak. Dibuka bukunya halaman 5 sudah? Sudah. Perhatikan. Kata makanan itu berasal dari kata makan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-ta'am yang artinya makan makanan. Nah, makan adalah perbuatan yang memasukkan makanan ke dalam tubuh agar tubuh menjadi sehat. Kalau kita makan, niatnya kan satu, agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, sekarang kata makanan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang boleh kita makan. Kata makanan artinya segala sesuatu yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang bisa dimakan dan bisa menghilangkan rasa lapar. Kalau kita makan berarti kan kita bisa kenyang. Artinya lapar kita bisa hilang. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kata
halal. Kita tadi sudah membahas sedikit tentang makanan halal atau makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Sekarang kata halal, halal itu artinya membolehkan atau membebaskan. Halal artinya membolehkan atau membebaskan. Nah, secara bahasa halal adalah segala sesuatu perbuatan yang apabila kita melakukannya kita tidak akan mendapat dosa ataupun tidak akan mendapat hukuman. Nanti boleh artinya. Nah, sedangkan makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dimakan dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Segala sesuatu makanan halal adalah makanan yang boleh kita makan dan tidak melanggar syariat Islam. Akan tapi ada ketentuannya. Makanan yang mana yang boleh kita makan dan makanan yang tidak boleh kita makan. Selanjutnya, pada dasarnya semua yang diciptakan Allah itu adalah untuk manusia, baik yang dari hewan maupun dari tumbuhan. Semuanya semuanya yang ada di dunia ini semuanya untuk manusia. Akan tetapi Allah menentukan kembali apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ada ketentuannya. Kemudian menurut surat Al-Baqarah ayat 29. Coba sekarang Ustazah ingin dibantu membaca surat Al-Baqarah ayat 29. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sesuai dengan surat Al-Baqarah yang barusan kita baca, bahwa Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Akan tetapi di dalam surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan bahwa wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ternyata anak-anak, walaupun Allah telah menjadikan apa yang ada di dunia ini baik dari hewan maupun tumbuhan semuanya untuk manusia, akan tetapi menurut surat Al-Maidah ayat 88 ada ketentuannya, yaitu halalan thayyiban. Hanya makanan yang halal yang boleh kita makan. Jadi tidak boleh semuanya yang kita suka terus kita makan bukan parah, tidak boleh. Ada ketentuannya. Halal dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Iya. Kalau laron gimana Ustazah? Laron? Kenapa laron? Dimakan halal apa haram? Seperti yang Ustazah terangkan tadi, bahwa binatang laron itu tidak boleh dimakan. Laron itu termasuk binatang yang melata dan itu hukumnya haram dan termasuk binatang yang menjijikkan. Tapi saya tidak jijik. Nah, tapi tidak jijik misalnya misalnya ada orang yang tidak jijik dengan cacing misalnya. Menurut dia cacing itu sangat lezat dan dia tidak jijik dengan memakan cacing. Nah, yang dimaksud jijik tersebut adalah menurut kebanyakan manusia, bukan menurut satu orang itu. Jadi kalau menurut orang itu, menurut kamu cacing itu menjijikkan apa tidak? Menurut kamu menjijikkan? Menurut kamu menjijikkan apa tidak? Nah, berarti yang dimaksud menjijikkan itu menurut kebanyakan orang, bukan
menurut kita sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan selanjutnya. Macam-macam makanan halal. Makanan halal itu ada bermacam-macam. Yaitu yang pertama, halal zatnya, halal wujudnya. Seperti kita tahu yang ada di dalam video ini bahwa semua makanan di sini adalah makanan halal. Wujudnya halal. Seperti contoh pisang halal atau haram? Halal. Wortel halal. Misalnya roti halal. Ikan halal. Susu halal. Ayam halal. Dari kita bisa melihat dari wujudnya makanan itu halal. Berarti makanan itu sudah termasuk makanan halal. Dari wujudnya bisa kita lihat bahwa makanan itu adalah makanan halal. Selanjutnya, makanan halal bisa dilihat dari cara mendapatkannya. Meskipun misalnya makanan itu halal, akan tetapi ketika kita mendapatkan makanan itu dengan cara tidak halal, dengan cara tidak baik, contohnya kalian ketika istirahat itu mau ke koperasi atau mau ke kantin, pengen membeli jajan, akan tetapi hari itu kalian tidak membawa uang. Nah, kalian datang ke koperasi, di situ kalian melihat ada es, ada jajanan, ada gorengan dan lain-lain. Karena kalian tidak membawa uang, akhirnya kalian mengambil gorengan satu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kira-kira betul apa salah perbuatan itu? Salah. Dan kira-kira makanan yang kalian ambil itu makanannya menjadi halal dimakan atau haram? Haram. Kenapa kok menjadi haram? Mencuri. Karena mencuri. Karena cara mendapatkannya kita tidak benar. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Walaupun makanan yang kita makan akan tapi cara mengambil kita itu tidak benar, maka makanan itu jadi tidak halal untuk kita makan. Selanjutnya, cara memasaknya. Tadi misalnya dari wujudnya, dari zatnya sudah halal, cara mendapatkannya kita juga baik. Akan tetapi ketika kita memasaknya, ternyata kita memberi bumbu atau memberi bahan-bahan masakan itu mungkin mengandung daging babi atau mengandung zat-zat yang tidak dihalalkan, maka itu juga tidak boleh. Makanan yang asalnya halal menjadi haram karena kalian salah dalam memasaknya. Paham anak-anak? Paham. Yang selanjutnya yaitu cara penyajian. Nah, tadi misalnya dari ketiga tadi, yang pertama apa tadi? Macam-macam makanan asli apa? Satu, wujud cara wujudnya bagus. Yang nomor dua, cara mendapatkannya harus. Nomor tiga, cara masaknya pun harus benar. Yang nomor empat itu cara penyajiannya. Nah, misalnya dari ketiga ini sudah betul kalian mendapatkannya halal, akan tetapi karena kalian menyajikannya tidak betul, caranya bagaimana? Contoh, karena ada orang yang sangat kaya, ketika orang kaya itu menyajikan makanannya, kemudian ditaruh di dalam piring yang berasal, yang berbahan dari emas, itu membuat makanan menjadi halal. Karena tidak boleh. Menurut Rasulullah, tidak boleh atau melarang orang itu memakan dari piring yang berasal dari emas. Ya, ya Mbak. Kalau sendoknya jangan saya. Maksudnya sendoknya gimana? Sendoknya emas. Piringnya? Biasa. Sama. Walaupun yang berasal dari emas itu hanya sendoknya saja, itu termasuk juga haram. Kenapa kok haram? Karena nanti ada atau menimbulkan sifat-sifat sombong. Ini loh aku punya harta, maka makanku pakai piring dari emas ataupun sendoknya yang dari emas, tidak boleh. Untuk mencapai makanan halal tadi harus mencapai 4 tadi. Apa tadi yang pertama? 1, wujudnya halal, wujudnya. Nomor 2, mendapatkannya. Nomor 3, nomor 4, bagus
sekali. Nah, mengkonsumsi makanan halal. Satu, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Nomor dua, ketika kita memakan makanan halal, insya Allah doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Nomor tiga, dijauhkan dari siksa neraka. Yang nomor empat, makanan halal menumbuhkan perbuatan baik. Contohnya, misalnya, ketika orang tua kita memberi makanan kita dengan uang halal, dengan makanan halal, maka kita itu bisa menjadi orang baik. Akan tapi sebaliknya, ketika ada orang tua memberikan makan kepada anaknya itu berasal dari hasil tidak baik, hasil tidak halal ataupun haram, maka apa yang tumbuh di dalam tubuh anak tersebut juga tidak baik, menjadi haram karena akibat dari makanan yang tidak halal. Dan di sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sebelum Ustazah akhiri, kira-kira ada pertanyaan atau tidak anak? Ya, gimana? Kata, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kata itu halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Kenapa menurut kalian kata itu haram? Karena menjijikkan. Yang lain? Hidup di dua alam. Hidup juga karena dalam Allah tadi yang pertama karena menjijikkan, karena hidup di dua alam. Yang nomor selanjutnya karena bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, kita sebagai umat Islam harus membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Caranya bagaimana, Ustazah? Caranya ketika kita membeli, usahakan di tempat-tempat yang sudah jelas halalnya. Ketika kita masuk di dalam toko, ternyata dan toko itu orangnya Cina misalnya, atau orang Muslim, mungkin siapa tahu barangnya atau mungkin bahannya atau penyajiannya atau cara masaknya kurang halal, akhirnya kita juga akan makan makanan haram. Diusahakan ketika kita membeli makanan, usahakan di tempatnya sudah jelas halal. Yang nomor dua, ketika membeli daging misalnya, usahakan di tempat orang Muslim. Nah, kalau terpaksa membeli pada non Muslim, pastikan daging itu diperoleh dan disembelih dengan syariat Islam. Nomor selanjutnya, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri seperti yang tadi dicontohkan Ustazah. Yang terakhir dengan uang halal. Kalaupun semuanya sudah terlaksana, akan tetapi ketika kalian membeli itu dengan uang curian, kira-kira makanan tersebut tetap halal atau menjadi haram? Menjadi haram. Kenapa? Karena uangnya tidak halal. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, hikmah mengkonsumsi makanan halal. Ada hikmahnya. Satu, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Nomor dua, ketika kita makan makanan halal, insya Allah doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Nomor tiga, dijauhkan dari siksa neraka. Yang nomor empat, makanan halal menumbuhkan perbuatan baik. Contohnya misalnya, ketika orang tua kita memberi makanan kita dengan uang halal, dengan makanan halal, maka kita itu bisa menjadi orang baik. Akan tapi sebaliknya, ketika ada orang tua memberikan makan kepada anaknya itu berasal dari hasil tidak baik, hasil tidak halal ataupun haram, maka apa yang tumbuh di dalam tubuh anak tersebut juga tidak baik, menjadi haram karena akibat dari makanan yang tidak halal. Dari sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ada pertanyaan ada tentang kata tidak halal. Siapa yang menanya? Tidak.
dulu. Sebelum Ustazah akhiri, kira-kira ada pertanyaan apa tidak, Nana? Ada Ustazah. Iya, gimana? Iya, gimana? Apakah kata enam? Kata, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kata itu halal atau haram? Haram. Halal atau haram? Haram. Kenapa menurut kalian kata itu haram? Karena hidup di dua alam. Karena Menjijikkan. yang lain Hidup di dua alam. hidup di dua alam. Yang lain Hidup di dua alam. yang lain Hidup di dua alam. karena dilarang oleh Allah tadi. Yang pertama karena menjijikan, karena hidup di dua alam. Yang nomor selanjutnya karena yang selanjutnya karena dilarang oleh Allah. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau ada orang yang makan tapi tidak tahu, atau kalau ada orang makan tapi tidak tahu haram halalnya, itu jawabannya apa? Kira-kira sebelum Ustazah tutup, kira-kira sebelum Ustazah akhiri, kira-kira ada pertanyaan lagi apa tidak, anak? Ya. Jika ada orang yang memakan tetapi tidak tahu halal atau tidak. Kalau ada orang yang memakan makanan akan tetapi tidak tahu makanan itu halal atau haram. Nah, lebih baik kita, kalaupun kita ada rasa ragu-ragu, lebih baik tidak kita makan. Contohnya, misalnya seperti baby crab. Kalian tahu anak-anak? Nah, itu mungkin saja itu seperti kepiting yang di dalam sungai, itu tidak boleh dimakan. Kalau misalnya kita yakin bahwa itu berasal dari laut, maka itu halal. Akan tapi kalau kita ragu-ragu, jangan-jangan ini ngambilnya dari sungai, berarti kan ada ragu-ragu, mending tidak usah kita makan. Bisa dipahami? Nah, sebelum kita akhiri, akan Ustazah beri kesimpulan bahwa semua apa yang ada di dunia ini adalah diciptakan Allah untuk manusia, baik dari tumbuhan maupun hewan. Akan tetapi meskipun semuanya diciptakan untuk manusia, akan tetapi Allah menentukan dan ada ketentuannya mana makanan yang boleh kita makan dan mana makanan yang tidak boleh kita makan. Untuk tugasnya nanti dibentuk kelompok, masing-masing kelompok 4 orang menentukan dan mencari mana yang termasuk makanan halal dan mana yang termasuk makanan haram. Minggu depan tugas yang kita kumpulkan dan dinilai. Tanggapan anak? Alhamdulillah. Dan sekarang kita akhiri pertemuan kita hari ini karena waktu sudah habis. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.